Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yughfi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa melakukan presentasi, yang mana salah satu tugas atau syarat untuk tercapainya tugas uji kompetensi di Institut Komputer Manajemen dan Informatika, yakni IKMI Rizkina. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke tema presentasi saya akan perkenalkan identitas diri saya sendiri dan identitas kampus. Perkenalkan, nama diri saya Zainur Rofi, asli Cilacap, lahir 17 Juni 25 tahun yang lalu. Saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Cikarang. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk meneruskan jenjang pendidikan ke D3, yakni di IKMI Rizkina. IKMI Rizkina adalah sebuah institut komputer manajemen informatika yang bertempat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4, A6. Berijazah D3, terakreditasi dan mendapatkan sertifikat internasional untuk komputer dan bahasa Inggris. Untuk pembagian kelas di IKMI Rizkina dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama kelas reguler, yaitu Senin sampai dengan Kamis untuk pagi jam 8.30 sampai jam 11.30, atau malam jam 18.30 sampai 21.30. Sedangkan kelas reguler, kelas eksekutif maksud saya, itu diadakan hari Sabtu dan Minggu pukul 16.30 sampai 21.30. Untuk biaya SKS, biaya remedi dan daftar ulang semua sudah gratis. Maka untuk rekan-rekan semua dari kalangan mana saja yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan D3, silahkan segera mendaftar ke IKMI Rizkina. Langsung saja saya mau presentasi yang bertemakan tentang kewirausahaan dan wirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovatif seorang dapat menemukan peluang. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Adapun ciri-ciri orang kreatif adalah yang pertama, mandiri. Yang kedua, terbuka terhadap yang baru. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, melihat sesuatu dengan tidak biasa. Yang keenam, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketujuh, dapat menerima perbedaan. Yang kedelapan, objektif dalam berpikir dan bertindak.
Itu adalah ciri-ciri orang kreatif. Adapun beberapa contoh kreativitas yaitu: 1. Kreativitas ide. Yang kedua, kreativitas material. Yang ketiga, kreativitas spontan. Yang keempat, kreativitas kejadian. Yang kelima, kreativitas organisasi. Yang keenam, kreativitas hubungan. Yang ketujuh, kreativitas dari hati. Kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya contoh kegiatan yang bersifat kewirausahaan: 1. Menghasilkan produk baru dengan cara baru pula. Yang kedua, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Yang keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Yang kelima, mendorong perilaku eksperimen dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik dalam dasar kewirausahaan, di antaranya: 1. Sikap mental. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, tata laksana. Yang keempat, keterampilan. Selanjutnya, bab pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan pelaku dari kewirausahaan, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan inovatif, sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Kegiatan wirausaha adalah menciptakan barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi atau manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan wirausaha tersebut menciptakan nilai atau kemampuan labaan bagi perusahaan. Kemampuan menciptakan nilai tersebut karena seseorang wirausaha memiliki sifat kreatif dan inovatif. Adapun peran wirausaha, yang pertama, meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. Yang kedua, sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menguasai pengangguran. Adapun karakteristik wirausaha, seorang wirausaha mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama, yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha atau karakteristik itu: 1. Pekerja keras. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, realitas. Yang kelima, prestatif, selalu ingin maju. Yang keenam, komitmen tinggi. Yang ketujuh, tajam naluri bisnisnya. Yang kedelapan, cepat melihat peluang usaha. Yang kesembilan, kreatif. Yang 10, ulet dan siap pada tantangan. 11, selalu ingin mencapai sesuatu. Karakteristik yang khas dari wirausaha Ethos Entrepreneurial menurut Moeljanto Jokowinarto tahun 1996 adalah: yang pertama, kejelian melihat peluang untuk memperoleh keuntungan. Kedua, selalu mencari perubahan. Ketiga, kemampuan untuk mendefinisikan resiko. Yang keempat, kemampuan untuk mengalihkan sumber dari kegiatan produktivitas. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Jadi yang dimaksud proses kewirausahaan adalah kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan. Dalam kegiatan mewujudkan peluang tersebut, seorang wirausaha diharuskan mempunyai: 1. Memiliki komitmen dan determinasi serta ketekunan. Yang kedua, mengarah kepada pencapaian dan pertumbuhan. Yang ketiga, berorientasi kepada sasaran dan peluang. 4. Mengambil inisiatif dan pertanggungjawaban personal. 5. Tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah. 6. Realistis dan memiliki gaya humor. 7. Memanfaatkan dan selalu mencari umpan balik. 8. Dapat mengendalikan permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan. 9.
mampu mengelola dan menghitung resiko. 10. Tidak berorientasi kepada status. 11. Memiliki integritas dan dapat dipercaya. Adapun arti penting wirausaha dalam pembangunan. Wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilannya. Dengan perkataan lain, ia tidak menggantungkan diri untuk penghasilannya kepada orang lain. Untuk mendirikan perusahaannya, ia menghimpun sumber-sumber atau faktor produksi dan menyusun organisasi perusahaan. Karena tindakan-tindakan itu mempunyai dampak pertama kepada dirinya sendiri, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi diri dan penghasilan. Kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang lain, serta penghasilan, mengerjakan sumber-sumber bahan kimia baku yang belum digunakan sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat, menciptakan teknologi sehingga menambah akumulasi untuk teknologi yang sudah ada dalam masyarakat, mendorong investasi di bidang-bidang lain, memperluas dasar pajak bagi pemerintah dan meningkatkan citra bagi suatu bangsa, sehingga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bab ketiga yaitu pemikiran kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dan memanfaatkan suatu peluang didasari oleh sifat kreativitas dari para pengelolanya, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan menemukan cara baru dalam menyikapi masalah dan memanfaatkan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai masalah dan dalam memanfaatkan peluang. Pengertian kreativitas dan inovasi secara singkat sering dianalogkan: creative thinking new things, innovative doing new things. Kreativitas tidak selalu dihasilkan dari sesuatu yang tidak ada, seringkali merupakan perbaikan dari sesuatu yang telah ada. Sering juga gagasan baru timbul secara kebetulan. Yang penting untuk dipahami mengapa kreativitas dan inovasi tersebut merupakan ciri-ciri yang melekat kepada wirausaha. Seperti kita ketahui, wirausaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovasi. Bagaimana alam pikiran seorang wirausaha sehingga menjadi sumber kreativitas dan inovasi? Jawabannya, 1. Seorang wirausaha selalu mengimpikan gagasan baru. 2. Selalu mencari peluang baru atau mencari cara baru menciptakan peluang baru. 3. Selalu berorientasi kepada tindakan. 4. Seorang pemimpin besar meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan. 5. Tidak mampu untuk memulai sesuatu walau dari skala kecil. Tidak malu, 6. Tidak pernah memikirkan untuk menyerah, selalu mencoba lagi dan terus mencoba lagi. Dan 7. Tidak pernah takut gagal. Ditinjau dari aspek kreativitas dan inovatif, seseorang wirausaha sering didefinisikan sebagai orang yang secara sistematis menerapkan kreativitas atau gagasan baru. Ada yang berpendapat bahwa sifat kreativitas adalah sifat bawaan, sehingga tidak dapat diajarkan kepada orang lain yang tidak mempunyai sifat bawaan tersebut. Akan tetapi, kebanyakan para ahli berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang adalah kreatif. Artinya setiap orang dilahirkan membawa potensi sifat-sifat kreativitas. Dan tetapi orang menjadi tidak kreatif karena faktor lingkungan dan kesalahan-kesalahan cara berpikir. Kesalahan cara berpikir yang merupakan belenggu mental untuk berpikir secara kreatif. Antara lain,
A selalu mempunyai jawaban yang benar sehingga tidak pernah menganggap bahwa ada kemungkinan beberapa jawaban yang benar. B memfokuskan berpikir secara logis, tetapi jika terlalu memfokuskan kepada berpikir logis akan menghambat berpikir kreatif. C mentaati peraturan secara menyeluruh sehingga mematikan prakarsa. D spesialisasi berlebihan sehingga tidak mengetahui aspek lain atau bidang lain selain yang ditekuni. E takut dikatakan tidak kreatif atau bodoh sehingga tidak berani mengemukakan pendapat. F takut berbuat salah dan gagal. G rasa rendah diri. Adapun kiat-kiat untuk menjadi kreatif. Beberapa kiat atau kebijakan untuk mendorong kreativitas bagi sumber daya manusia dalam organisasi antara lain. 1. Kreativitas harus dipandang sebagai suatu kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempunyai sikap toleransi terhadap keberhasilan atau kegagalan. 3. Mendorong sikap keingintahuan. 4. Menyikapi masalah sebagai tantangan. 5. Mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas secara teratur. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan yang kreatif. 7. Memberikan penghargaan baik kreativitas yang berhasil. 8. Membuat model-model teknik mengembangkan kreativitas untuk dipelajari untuk perorangan maupun kelompok. Kiat-kiat untuk mendorong kreativitas disosialisasikan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan sehingga semua memahaminya. Perlu dipahami bahwa kebiasaan sehari-hari pada umumnya cara berpikir kita dalam memecahkan masalah mempergunakan pikiran yang logis dan pendekatan yang bersifat bertahap. Menurut ahli, cara berpikir demikian mempergunakan otak sebelah kiri yang fungsinya untuk berpikir secara logis. Otak sebelah kanan fungsinya berpikir secara lateral atau berpikir secara intuitif dan tidak terstruktur. Proses mempersiapkan kreativitas. Proses mempersiapkan kreativitas, masih banyak metode untuk mengembangkan kreativitas. Akan tetapi ada satu hal yang dipahami bahwa gagasan baru biasanya tidak timbul begitu saja, memerlukan suatu proses atau akibat suatu proses kreatif, sehingga perlu dipahami bagaimana proses suatu kreativitas dapat terjadi. Akan tetapi yang sering dianjurkan melalui proses adalah 1. Persiapan, 2. Penelitian atau investigasi, 3. Transformasi, 4. Inkubasi, 5. Ilmuinasi, 6. Verifikasi, dan 7. Implementasi. Selanjutnya bab kedua, pokok bahasa situasi usaha dan peluang usaha di Indonesia. Ada 3 poin. Yang pertama, situasi di Indonesia. Kedua, pola dasar kewirausahaan. Ketiga, sikap mental wirausaha. Di Indonesia, di awal abad ke-20 ini, kewirausahaan baru diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam meniti karir dan penghidupan. Seperti diketahui umumnya, rakyat Indonesia mempunyai latar belakang pekerja pertanian yang baik. Dengan hidup dalam penjajah selama 3,5 abad lamanya, nyaris tidak ada figur panutan dalam dunia kewirausahaan. Yang ada hanya pola pikiran feodalisme, priayilisme, serta elitisme yang satu di antara sekalian banyak ciri-ciri adalah menggunakan status sosial sebagai pegawai, terutama pegawai negeri, kontras dengan status leluhur sebagai petani. Pada era Orde Baru, peran serta masyarakat swasta dilibatkan secara serius. Pengusaha kecil dibina dengan harapan bisa berkembang menjadi tonggak tumpuan ekonomi di masa depan. Pengusaha besar diberi kemudahan karena merekalah yang diharapkan mendukung pemerintah. Sebagai negara berkembang,
bisa dimengerti kalau terjadi berbagai penyimpangan. Dengan masyarakat yang berlatar belakang non-entrepreneur serta cenderung feodalis, masyarakat Indonesia tampak kurang siap di berbagai aspek. Wirausaha atau wira swasta yang serba cepat menyebabkan pengusaha Indonesia kedodoran pada segi-segi yang amat penting. Di antaranya faktor sikap mental, attitude, motivasi, etos kerja, serta kesadaran tentang pengabdian bangsa dan negara. Pola dasar wirausaha. Sosok wirausahawan yang ideal menuntut nilai-nilai ke arah kualitas manusia yang semapan mungkin. Kaitannya dengan perpolitikan mungkin selaras dengan dambaan hadirnya manusia Indonesia seutuhnya. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu kewirausahaan atau kewiraswastaan adalah ilmu tentang penghidupan. Ilmu yang akan menumbuhkan pengertian tentang bagaimana seharusnya manusia meniti penghidupannya dan nilai-nilai apa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita hidup yang hakiki. Untuk membina manusia menjadi makhluk yang berguna, tidak cukup hanya memberikan kecerdasan, keterampilan, atau kepiawaian teknis saja. Prioritas mendasar adalah dengan membangun sikap mental yang baik terlebih dahulu. Sebab seperti pepatah mengatakan, ilmu tanpa sikap mental menghasilkan kezaliman, sedangkan sikap mental tanpa ilmu adalah kelemahan. Dua aspek ini harus saling isi-mengisi, karena jika terjadi absen pada salah satunya, maka akan berdampak buruk. Struktur prioritas kewirausahaan atau kewiraswastaan terdiri dari 4 lapisan. Lapisan terdalam merupakan inti core, sedangkan 3 lapisan berikutnya merupakan pendukung yang ideal untuk mencapai kesempurnaan prestasi. Struktur ini universal, tidak hanya bagi mereka yang berkarir di jalur wira swasta. Para pejabat, karyawan, buruh, kaum-kaum profesional, dan siapapun seyogianya memiliki pola dasar ini. Struktur nilai kewirausahaan dimaksud terdiri dari elemen-elemen. 1. Sikap mental, attitude. Yang kedua, kepemimpinan atau kepeloporan atau leadership. 3. Ketatalaksanaan, manajemen. Dan keempat, keterampilan atau skill. Sikap mental. Sikap mental adalah elemen paling dasar yang perlu dijamin untuk selalu dalam keadaan baik. Unsur ini yang menentukan apakah seorang menjadi sosok yang tinggi budi ataukah sebaliknya menjadi orang yang jahat dan culas. Itu sebabnya pembinaan sikap mental menjadi unsur terpenting dalam dunia kewirausahaan atau kewiraswastaan. Selain menghadirkan sifat-sifat baik alamiah seperti kejujuran dan ketulusan, sikap mental mencakup juga segi-segi positif dalam hal motivasi dan proaktivitas. Orang yang bersikap mental baik akan selalu bekerja rajin tanpa harus diperintah dan konsisten tanpa harus diawasi. Mereka juga selalu berinisiatif melakukan hal-hal positif dan selalu mempunyai motivasi kuat serta semangat yang menggebu-gebu dalam mencapai cita-cita. Sikap mental juga amat menentukan keberhasilan seseorang. Harvard, sebuah institusi di Amerika, menyatakan bahwa keberhasilan orang-orang sukses di dunia ini ternyata lebih banyak ditentukan oleh sikap mentalnya dibandingkan dengan peranan kemampuan teknis yang dimiliki. Dengan angka perbandingan adalah 85% sikap mental, 15% kemampuan teknis. Akan tetapi ironisnya
komposisi materi pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah menunjukkan perbandingan yang sebaliknya, yaitu 90% pelajaran teknis dan 10% sikap mental. Sehingga pantaslah kalau banyak didapati manusia yang berpikir negatif dibanding orang yang berpikir positif, antusias dan percaya diri. Selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan sebagai nilai atau kualitas, bukan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Mungkin akan lebih tepat kalau disebut sebagai kepeloporan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang menunjukkan arah. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan selalu tahu arah yang harus diambil. Keputusan-keputusannya mantap dan didasari oleh keyakinan diri disertai data-data dan informasi yang akurat. Dalam dunia usaha, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan ini mutlak diperlukan karena secara sadar atau tidak, seseorang yang berwira swasta atau berwirausaha telah menempatkan dirinya pada posisi pemimpin. Kedudukan tersebut mengharuskannya untuk selalu mampu mengambil keputusan yang menurut perhitungannya paling baik dan bijaksana. Tidak boleh ada keraguan atau kebimbangan, karena jika itu terjadi, maka keputusan yang diambil akan terlambat dan tidak efektif lagi. Di lain pihak, pengusaha yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan akan condong mengikuti pendapat dari figur yang domain terhadap dirinya, sehingga pengusaha tersebut biasanya sulit membawa perusahaannya ke arah kemajuan yang berarti. Pengusaha yang berpeluang maju secara mantap adalah pengusaha yang memiliki jiwa kepemimpinan secara menonjol. Ciri-ciri biasanya keputusan dan aspek terjangnya sering dianggap tidak lazim atau tampil beda. Tata laksana. Tata laksana merupakan terjemahan dari kata manajemen yang artinya pengelolaan. Manajemen bukan semata-mata konsumsi para manajer di perusahaan-perusahaan, tetapi diperlukan semua orang. Tata laksana merupakan metode atau serangkaian cara dan prosedur yang berguna untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi setiap pekerjaan agar mendapat hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dan penyerahannya. Berbeda dengan sikap mental dan kepemimpinan yang termasuk dalam klasifikasi nilai atau kualitas, maka manajemen merupakan pengetahuan bersifat praktis. Kalau sikap mental berada di dalam atau jiwa, manajemen terdapat di luar, mirip keterampilan teknis atau keprijilan. Manajemen kegunaannya juga sangat universal, dan semua orang atau organisasi memerlukan manajemen. Bila manajemen keterbaikan, maka semua organisasi akan menjadi kacau dan morat-marit. Perusahaan tanpa manajemen yang baik bisa dipastikan akan mengalami hambatan besar dalam perkembangannya. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin memulai usaha harus mewaspadai aspek tata laksana sedini mungkin. Mulailah kegiatan manajemen seketika pada saat perusahaan baru saja dimulai, sekecil apapun ukurannya. Keterampilan. Lapisan terluar dari struktur prioritas adalah keterampilan. Keterampilan teknis yang meliputi keterampilan perorangan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memproduksi sesuatu, baik secara fisik dan non-fisik, termasuk keterampilan manajerial dan keterampilan pemasaran jelas merupakan faktor yang amat penting. Karena disinilah nantinya kualitas produk ditentukan tinggi rendahnya. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan berbekal penguasaan keterampilan, seorang pasti bisa menjadi entrepreneur wirausahaan yang berhasil. Namun demikian, kalau kita mau meneliti lebih jauh, ternyata keberhasilan itu sebenarnya bukan disebabkan oleh keterampilan semata,
melainkan lebih oleh jiwa kepemimpinan yang dimiliki si pengusaha. Keterampilan hanyalah sarana, sehingga tidak cukup untuk mengantar orang ke jenjang kehidupan yang sukses, terutama kehidupan dalam dunia usaha. Ada 3 hal yang memungkinkan seorang, baik terampil maupun tidak, untuk bisa tampil sebagai tokoh yang sukses atau orang berkecukupan, yaitu 1. Memanfaatkan leadership yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, memanfaatkan leadership dari orang lain. Yang ketiga, faktor keberuntungan, luck and hoki. Semua disiplin ilmu tidak memperhitungkan adanya faktor keberuntungan. Demikian juga dengan ilmu kewirausahaan. Rata-rata orang besar dan tokoh wiraswastawan sejati mengandalkan sepenuhnya pada jiwa kepeloporan yang dimiliki oleh diri sendiri sehingga mencapai tingkat kemampuan. Naluri kewirausahaan. Setiap kegiatan yang mempunyai bobot persaingan memerlukan ketajaman naluri. Demikian juga dengan wira swasta pengusaha bersaing bukan hanya dengan perusahaan-perusahaan pesaing, tapi juga dengan keadaan dan situasi-situasi tertentu seperti moneter, ekonomi, politik, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang mungkin terjadi, seorang wiraswastawan perlu melatih naluri kewirausahaannya agar selalu siap menghadapi hal apapun dan tetap bertahan hidup. Inti wira swasta. Fungsi manusia akan tumbuh sempurna bila pembinaan dilaksanakan menuruti 4 tahap prioritas, yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, serta keterampilan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dan kerusakan atau kehilangan dari salah satu unsur tersebut akan mengakibatkan hal-hal negatif pada manusia yang bersangkutan, bahkan bisa fatal. 4 lapis prioritas di atas sebenarnya dapat disederhanakan menjadi hanya 2 kelompok, karena pada dasarnya 2 yang pertama dan 2 yang terakhir berasal dari rumpun yang sama. Pengelompokan itu terdiri dari 1. Sikap mental yang cakup lapisan sikap mental itu sendiri dan unsur kepemimpinan atau leadership, dan yang kedua, kelompok ilmu pengetahuan yang terdiri dari lapisan manajemen dan keterampilan. Bab ketiga, pokok bahasannya definisi sukses dan peluang usaha. Definisi sukses dan peluang usaha ada 3 tahap: peluang dan risiko usaha, 2 faktor keberhasilan, 3 kegagalan usaha, manfaatan peluang secara kreatif. Definisi sukses sendiri. Sukses sering diidentikan dengan uang. Makin banyak jumlah uang yang dikumpulkan, maka makin sukses seorang dalam hidup. Demikianlah anggapan sementara orang, dan tidak sedikit mereka yang hidup berlimpah dengan uang malah frustasi dalam hidupnya. Banyak fakta yang mengindikasikan bahwa kemakmuran secara materi atau banyak uang yang dimiliki bukan jaminan seorang sukses dalam hidupnya. Banyak faktor-faktor lain yang harus dipandang menunjang sukses dan kebahagiaan hidup. David China, seorang pakar kehidupan dari Dynamic Life Singapura, menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai sukses yang benar-benar sempurna diperlukan keseimbangan dalam sedikitnya 6 unsur dalam kehidupan ini. Karena unsur tersebut meliputi sisi-sisi karir, fisik, mental,
keluarga, sosial, serta spiritual yang digambarkan dalam bentuk sebuah lingkaran yang dinamakan roda penghidupan atau wheel of life. Di dalam lingkaran itu terdapat 6 buah jari-jari roda yang menunjukkan tingkat kesempurnaan dari masing-masing aspek kehidupan. Hakikat dari roda penghidupan adalah diperlukannya pembinaan yang seimbang dan proporsional atas ke-6 sisi penghidupan, sehingga ke-6-6-nya akan berperan sebagai satu kesatuan saka guru yang bersama-sama menunjang kokohnya kebahagiaan hidup seseorang. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya antara masing-masing aspek kehidupan terdapat interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, untuk dapat membina semua aspek kehidupan dengan baik, berlangsung selaras dan harmonis dengan hukum alam, diperlukan niat, perilaku, dan tanggung jawab yang baik, yaitu sikap mental dan attitude. Dalam jari-jari wheel of life terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan khas yang berkaitan dengan mutu tingkat pembinaan yang diperlukan. Misalnya, untuk menjaga kesehatan badan, kita perlu menjaga pola makan, keteraturan hidup, serta berolahraga, memiliki pengobatan yang cukup tentang gizi, pola hidup sehat, serta pengetahuan kesehatan jasmani. 2. Untuk membina mental termasuk inteligensia dan intelektualitas, kita perlu belajar tentang mentalitas serta ilmu-ilmu lain yang terkait. 3. Membina hubungan sosial yang baik, maka perlu mempelajari cara-cara berkomunikasi yang benar, etika, adab, istiadat, respek, dan lain-lain. 4. Untuk membina aspek spiritual, kita perlu tahu dan mendalami ilmu-ilmu agama, kepercayaan maupun kebatinan serta hakikat hidup. Yang kelima, untuk membina keluarga diperlukan pengetahuan tentang seluk-beluk keluarga seperti merawat anak, psikologi keluarga, kesehatan keluarga, etika suami, istri, dan lain sebagainya. Karir adalah aspek yang paling gamblang. Jelas diperlukan tindakan nyata bahwa untuk bisa meniti karir sampai puncak perlu didukung ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi masing-masing. Dapat diambil kesimpulan kedua bahwa untuk dapat membina semua aspek kehidupan kita sebagai manusia diperlukan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan masing-masing aspek terkait. Bila kesimpulan ke-1 dan ke-2 digabungkan, maka diperlukan 2 kelompok kualitas bagi manusia yang ingin mencapai kesempurnaan hidup. Itu 1. Sikap mental dengan elemen-elemen attitude dan leadership. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan dengan komponen tata laksana dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara pola prioritas ilmu kewirausahaan dengan pengertian pandangan hidup seorang wiraswastawan sejati melalui pola 6 aspek penghidupan sebagaimana yang dijelaskan oleh David China. Mengenal peluang usaha. Bab mengenal peluang usaha. Yang pertama, peluang dan resiko usaha. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, orang wirausahawan berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya, 1. Harus percaya diri dan yakin bahwa usaha ini dapat dilaksanakan.
kedua, harus menerima gagasan baru. Ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Yang keempat, harus mendengarkan saran-saran orang lain. Yang kelima, harus mempunyai etos kerja yang baik. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka wirausahawan dapat mengetahui satu, di mana ada peluang. Yang kedua, apa saja yang akan mengancam dunia. Yang ketiga, adakah kekuatan yang mendukung usaha. Yang keempat, adakah kelemahan yang membatasi atau menghambat kemampuan. Ada beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam usaha, di antaranya satu, perubahan permintaan, yang kedua perubahan konjungtor, yang ketiga persaingan bisnis, yang keempat akibat lain-lain. Yang kedua, bab faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Jelaskan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha yang dipengaruhi oleh beberapa hal. A. Percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. 2. Menerima gagasan baru di dalam dunia usaha. 3. Introspeksi diri. Yang keempat, mendengarkan saran-saran orang lain. Yang kelima, bersemangat dan bergaul. Karakteristik profil dan ciri wirausahawan sukses yang menonjol. Karakteristik profil seseorang yang percaya diri. Ciri wirausahawan sukses yang menonjolnya adalah mengendalikan tingkat percaya dirinya tinggi dalam mencapai sukses. Yang kedua, karakteristik profil pemecahan masalah. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Ketiga, karakteristik profil yang berprestasi tinggi. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol adalah bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Karakteristik profil yang keempat, pengambilan resiko. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi jika dimungkinkan. Yang kelima, karakteristik profil ikatan emosi. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu suksesnya usaha. Yang keenam, karakteristik profil status tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi suksesnya usahanya. Yang ketujuh, karakteristik profil tingkat energi tinggi. Ciri wirausahawan sukses yang menonjol adalah berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Yang kedua, kegagalan usaha. Karakteristik kegagalan usaha dan ciri kegagalan seorang wirausahaan. Yang pertama, karakteristik kegagalan dedikasi. Jadi kegagalan kewirausahaannya meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Karakteristik kegagalan yang kedua, pengendalian usaha atau berbisnis. Ciri kegagalan kewirausahaannya gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnis. Karakteristik kegagalan yang ketiga, pengamatan manajemen. Ciri kegagalan kewirausahaannya pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Karakteristik kegagalan yang keempat, pengelolaan piutang. Ciri kegagalan kewirausahaan menimbulkan masalah arus kas buruk mereka dengan kurangnya perhatian akan piutang. Karakteristik kegagalan yang kelima, memperluas usaha berlebihan.
Ciri kegagalan kewirausahaan: mulai perluasan usaha yang belum siap. Karakteristik kegagalan yang ketujuh, lokasi usaha. Ciri kegagalan wirausahaannya lokasi yang buruk. Karakteristik kegagalan yang pembelanjaan besar. Ciri kegagalan kewirausahaannya menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Oke, bab ketiga kita masuk pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Terdapat beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah, antara lain sebagai berikut. 1. Memanfaatkan barang bekas. 2. Memanfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam. 3. Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar. Dalam proses penerapan kemampuan berinovasi, menurut Kuratko tahun 1995, ada 4 jenis inovasi yang bisa dikembangkan, yaitu sebagai berikut. 1. Invensi, penemuan. 2. Ekstensi, pengembangan. Yang ketiga, duplikasi atau penggandaan. Yang keempat, sintetis. Bab keempat, pengembangan ide kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perancangan baru, dan seni baru. Ciri orang kreatif diantaranya: 1. Fleksibel dan tidak kaku. 2. Tidak konvensional. 3. Eksentrik. 4. Bersemangat. 5. Bebas dari aturan tertentu. 6. Berpusat pada diri sendiri. 7. Bekerja keras. 8. Berdedikasi tinggi. 9. Intelijen. Bab selanjutnya, pokok pembahasan mempelajari medan usaha. Subpokok bahasan pertama, komitmen, kesenjangan, pribumi dan non-pribumi. Mempelajari medan usaha. Jika seorang pengusaha memutuskan untuk terjun ke salah satu bidang usaha, maka terlebih dahulu ia perlu melakukan penjajakan dari yang mulai makro seperti situasi ekonomi, pembagian sektor dan segmen pasar, budaya bisnis di kalangan pengusaha, sampai pada yang mikro seperti perilaku calon konsumen, tata cara dan prosedur kerja mereka, bahkan kebiasaan sudah baku yang dipatuhi oleh semua pelaku bisnis. Yang pertama, komitmen. Komitmen merupakan suatu hal dasar yang penting dalam kewirausahaan. Setiap kandidat wirausahawan harus mempunyai komitmen penuh atau kebulatan tekad yang mantap pada bidang pilihannya. Jika tidak memiliki kebulatan tekad, maka hal demikian akan membawa dampak tidak efektifnya misi kewirausahaan itu sendiri. Selain itu, kesungguhan mutlak diperlukan. Kalau tidak, kewirausahaan itu akan menjadi simbol dari suatu kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Hasil kewirausahaan yang maksimal hanya bisa diperoleh bila si pengusaha benar-benar serius menjalankan perusahaannya dan teguh dalam pendiriannya. Selain berkonsentrasi penuh pada aktivitas usaha, sedapat mungkin ia juga harus dapat mematikan mata dan telinga dari godaan-godaan berupa provokasi atau teror. Pada hakikatnya, hanya orang dengan sikap mental yang baik maka akan mampu menunjukkan komitmen yang baik pula. Komitmen merupakan faktor yang amat diperlukan untuk bisa menjadikan seseorang menjadi tokoh yang sukses. Bersama-sama dengan leadership, komitmen membentuk figur manusia berkemauan keras yang juga tidak akan terpengaruh oleh kondisi enak yang diperlihatkan oleh orang lain. Namun, komitmen tidak boleh diartikan secara kaku. Seorang yang sudah berkarir untuk menjadi pengusaha tidak berarti ia tidak boleh
mengawali prestasi kewirausahaannya itu dengan jalan bekerja terlebih dahulu. Sebab dengan bekerja ia bisa mengumpulkan uang guna dipakai sebagai modal. Yang kedua, kesenjangan. Pada masa permulaan Orde Baru, prioritas pembenahan negara adalah menata kembali kondisi ekonomi dengan cara mengundang modal asing untuk masuk ke Indonesia. Usaha ini ternyata tidak mudah. Untuk beberapa waktu lamanya, kebimbangan investor luar negeri menjadi kendala serius dikarenakan tidak ada jaminan bahwa investasi mereka itu akan aman. Namun, karena kegigihan pemerintah mempromosikan tentang jaminan kestabilisan politik dalam negeri, maka investor pun mulai meningkat. Seiring dengan perkembangan ekonomi negara, para pelaku bisnis yang merupakan kelompok bermodal dan sudah terbiasa bertindak cepat, tanggap terhadap segala gejala dan keadaan, bekerja keras serta standar terhadap perkembangan zaman dan teknologi, mendapat angin segar dari pemerintah, tapi tidak untuk semua lapisan masyarakat siap dan menyadari perubahan, sehingga dampak di kemudian hari yaitu kesenjangan baik ekonomi dan sosial, pribumi dan non-pribumi. Dalam ilmu kewirausahaan, topik pribumi dan non-pribumi tidak disoroti dari segi politiknya, melainkan dari ilmu pengetahuan kewirausahaan. Isu pri dan non-pri juga akan disoroti dari segi sosio-kultural, yaitu mempelajari segala ciri budaya, terutama budaya kerja, pandangan hidup, falsafah, tradisi kemasyarakatan, serta segi-segi spiritual dari suatu kelompok etnis tertentu. Pokok bahasan mempelajari medan usaha. Subpokok bahasan pembagian pasar, mendirikan perusahaan. Pembagian pasar. Pasar memungkinkan lingkungan jual beli yang terbentuk dari kelompok-kelompok konsumen tertentu. Secara umum, praktis ada 3 jenis pasar yang bisa kita pilih untuk berbisnis. 1. Pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah suatu lingkungan jual beli yang prospeknya terdiri dari instansi-instansi pemerintah, antara lain departemen-departemen, lembaga-lembaga, dan non-departemen, lembaga penelitian, pemerintah, daerah, serta angkatan bersenjata, badan usaha milik negara, dan tidak kelompok di sini karena melihat dari cara kerjanya BUMN lebih mirip dengan perusahaan swasta. Hampir semua prospek pada pasar pemerintah yang berupa lembaga-lembaga non-profit sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya mengandal pada dana yang diberikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disalurkan melalui Departemen Keuangan. Pengusaha bisa menjadi rekanan dari instansi pemerintah untuk mendapatkan order atau pekerjaan. Pada beberapa instansi yang dianggap mempunyai posisi strategis secara politis, pengusaha bahkan diharuskan mengikuti semacam saringan yang disebut litsus atau penelitian khusus sebelum dapat dimasukkan sebagai rekanan yang terdaftar situs bidang usaha yang umum untuk menjadi rekanan instansi pemerintah, antara lain pemborong atau kontraktor utama, pemasok atau supplier atau leveransier, konsultan, biro teknik, atau untuk pekerjaan pemeliharaan, peralatan, dan beberapa jenis lainnya. Untuk berusaha dalam dasar pemerintah, sebagaimana terjadi di pasar manapun, keunggulan mutu produk akan sangat menentukan. Di samping teknik pendekatan yang benar, setiap masa cara pendekatan pasar selalu berubah-ubah tergantung dari banyak hal yang mempengaruhi seperti situasi politik, pergeseran nilai moral masyarakat, dan lain sebagainya.
Adapun pasar swasta. Pasar swasta adalah sebuah lingkungan jual beli yang prospeknya terdiri dari badan-badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara yang mekanisme kerjanya mirip badan swasta, serta organisasi-organisasi lain yang bekerja secara independen di luar tata cara dan prosedur yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Berbeda dengan pemerintah, pasar swasta kebanyakan terdiri dari organisasi-organisasi yang mencari laba atau profit center. Perusahaan-perusahaan biasanya bekerja seefisien mungkin. Tata cara dan prosedur transaksi bisnis diatur sedemikian sehingga praktis, tidak bertele-tele atau birokratis dan menghemat waktu. Seperti pasar pemerintah, pasar swasta bisa menyerap kegiatan wira swastawan yang berstatus sebagai pemasok, konsultan, pemborong, kontraktor, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk bisa unggul berusaha di pasar swasta, faktor yang menentukan adalah tingginya mutu produk yang ditawarkan serta teknik pendekatan yang baik. Pasar masyarakat umum, yakni pasar masyarakat umum atau pasar konsumen, merupakan pasar yang paling luas jangkauannya, baik secara geografis maupun secara klasifikasi segmen para pasar. Hampir semua komoditi kebutuhan manusia dari segala tingkat, status kecil, status sosial tertampung pada pasar ini. Pendekatan bisnis yang lebih menentukan di sini adalah soal selera dan daya beli setiap lapisan masyarakat. Pasar jenis ini lebih menggantungkan diri pada persaingan bebas, kiat promosi yang bisa menciptakan merek, brand image, memastikan produk bersangkutan menjadi populer dan digemari. Karena pada pasar ini lebih dominan faktor persaingan bebasnya, maka relatif faktor-faktor mafiaisme, surat sakti, dan sebagainya akan lebih kecil pengaruhnya dibanding pada pasar pemerintah atau swasta. Peluang yang terjadi boleh dikata tidak terbatas, sehingga para wisatawan, para wira swastawan akan mempunyai kesempatan sebesar-besarnya dan sebebas-bebasnya dalam mencari terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru. Yang terakhir adalah mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan, syaratnya pertama perizinan usaha. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458 KP 12 tahun 1984 tanggal 19 Desember 1984 dalam rangka memperlancar dan mempermudah perizinan sebagai berikut. 1. Izin prinsip. 2. Izin pembangunan tanah. 3. Izin mendirikan bangunan. Izin gangguan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan. Yang kedua, akta pendirian. Dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di depan notaris, antara lain tercantum dalam hal sebagai berikut. A. Tanggal pendirian perusahaan, bentuk dan nama perusahaan, nama para pendiri, alamat tempat usaha, tujuan pendirian usaha, besarnya modal usaha, kepengurusan, dan tahun baku. Yang ketiga, surat izin tempat usaha yang biasa disebut situ. Syarat-syarat permohonan situ adalah A. Fotokopi akta pendirian perusahaan. B. Denah tempat kedudukan usaha. C. Surat persetujuan dari tetangga yang diketahui oleh RT, RW, lurah, dan camat. Yang keempat, fotokopi KTP. Yang kelima, surat bukti pelunasan PBB. Demikian keterangan presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semuanya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.